Selama puluhan tahun, Kalimantan nyaris selalu dipandang dengan kacamata yang sama. Ia dianggap sekadar lumbung energi yang dikeruk habis, lumbung kayu yang ditebang tanpa ampun. Pulau ini memberi segalanya bagi Republik, namun ironisnya justru sering tertinggal dalam irama modernitas. Tapi hari ini, di tahun 2026, saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu fakta keras. Narasi lama itu sudah usang. Kita sedang menyaksikan Kalimantan bertransformasi menjadi epicentrum baru. Sebuah raksasa yang selama ini tertidur, kini terbangun dan berlari kencang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah secara brutal dan jujur apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Dari mana asal triliunan rupiah investasi itu? Apa yang menggerakkan perubahan besar ini? Kita mulai perjalanan ini dengan satu prinsip sederhana. Mari bicara data, jangan percaya kata-kata saya, percayalah pada angkanya. Memasuki tahun 2026, muncul satu fenomena menarik yang oleh para ekonom disebut sebagai coupling. Apa maksudnya? Sederhananya, ekonomi Kalimantan mulai melepaskan diri dari kutukan harga komoditas mentah. Dulu, ketika harga batu bara global bersin, ekonomi Kalimantan langsung demam tinggi. Sekarang, ceritanya tidak lagi sesederhana itu. Lihat Kalimantan Timur. Sebagai beranda ibu kota Nusantara, provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Angka yang gila, jauh melampaui rata-rata nasional. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari belanja modal yang masuk secara masif. Namun yang benar-benar mengejutkan justru bukan Kaltim. Coba arahkan pandangan ke Kalimantan Utara, provinsi termuda yang sering diremehkan. Tahukah Anda, realisasi investasinya melonjak hingga 204% dari target. Bayangkan, lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan lagi cerita soal jual tanah atau kayu. Ini adalah cerita tentang industrialisasi. Lalu bagaimana dampaknya ke dompet rakyat? Disinilah ceritanya jadi menarik. Selama ini kita terbiasa menganggap Jakarta atau Surabaya sebagai kota dengan biaya hidup dan daya beli tertinggi. Namun data terbaru tahun 2025 mematahkan asumsi itu. Balikpapan kini menjadi juara daya beli nasional dengan pengeluaran per kapita menembus 17,48 juta rupiah per tahun. Disusul Pontianak dan Samarinda. Artinya apa? Kelas menengah Kalimantan sedang tumbuh sangat tebal, sangat affluent. Mereka punya uang, mereka butuh hiburan, properti, jasa. Ini adalah pasar yang sangat seksi bagi siapapun yang ingin berbisnis. Sekarang kita masuk ke bagian terdalamnya, investasi. Saya menggunakan istilah tsunami investasi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menggambarkan besarnya gelombang modal yang masuk. Dan kuncinya hanya satu kata, hilirisasi. Kita tidak lagi mau menjual tanah air ini murah-murah. Pertama, Kalimantan Utara. Di sana berdiri kawasan industri hijau Indonesia, KIPI, di Tanah Kuning. Ini bukan kawasan industri konvensional yang penuh asap hitam. Kawasan ini dirancang menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Investor dari Tiongkok dan konsorsium global datang dengan serius. Hingga triwulan ketiga 2024 saja, investasi di sektor industri pengolahan melonjak 243%. Mereka membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Mereka membangun smelter aluminium hijau. Kaltara sedang bersiap menjadi pemasok energi masa depan dunia. Kedua, kita bergeser ke Kalimantan Barat. Di Mempawah, sebuah raksasa baru berdiri, Smelter Grade Alumina Refinery, SGAR. Nilai investasinya ratusan juta dolar. Apa yang mereka lakukan? Bauksit dari tanah kita tidak lagi dikirim mentah ke luar negeri, tapi diolah menjadi alumina di tempat yang sama, lalu baru dijual. Nilai tambahnya berputar di Mempawah dan Pontianak, bukan di negara lain. Inilah yang membuat ekonomi Kalbar mulai lebih stabil. Ketiga, Kalimantan Selatan. Jangan lupakan Kalsel. Di sana ada kawasan industri jorong dengan investor Tiongkok yang siap menanamkan 7 triliun rupiah. Kalsel bermain cerdas. Mereka tidak mau terus bergantung pada batu bara yang suatu saat akan habis. Mereka membangun manufaktur, menghilirisasi sawit dan karet, dan memposisikan diri sebagai gerbang perdagangan. Jadi, jika masih ada yang bilang ekonomi Kalimantan cuma gali lubang tutup lubang tambang, berarti cara mainnya kurang jauh. Peta industri sedang digambar ulang. Tentu saja, kita tidak bisa bicara Kalimantan tanpa membahas ibu kota Nusantara. Banyak yang skeptis. Katanya, proyek ini mangkrak. Katanya, investor asing ogah masuk. Mari kita lihat fakta di lapangan per Januari 2026. Tahap pertama infrastruktur dasar, hampir 70% rampung. Kantor pemerintahan dan istana di Sumbu Kebangsaan sudah berdiri. Kini fokus bergeser ke tahap kedua, gedung legislatif dan yudikatif. Soal investor asing, dengarkan ini. Seorang pengembang properti raksasa asal Dubai, Sheikh Ayat Dijem,
telah menekan investasi senilai 4 triliun. Orang Dubai dikenal sangat tajam membaca peluang bisnis. Jika mereka berani menaruh uang triliunan rupiah, artinya mereka melihat cuan dan masa depan di IKN. Ini mematahkan mitos bahwa IKN sepi peminat. Namun mega proyek Kalimantan bukan hanya IKN. Ada PLTA Kayan Kaskade yang sangat ambisius. Dengan kapasitas hingga 9.000 megawatt, proyek ini akan menjadi baterai raksasa bagi industri hijau di Kalimantan Utara. Lalu ada food estate di Kalimantan Tengah. Dulu banyak dikritik karena gagal panen dan merusak lahan gambut. Namun di 2025, perbaikan mulai terlihat lewat teknologi pertanian presisi. Produktivitas naik ke kisaran 4/5 ton per hektar. Kalteng sedang berjuang menjadi lumbung pangan baru, menggantikan Jawa yang sawahnya terus tergerus beton. Tantangan terbesar Kalimantan adalah jarak. Pulau ini luasnya luar biasa. Dulu logistik mahal karena jalan rusak dan sungai yang bergantung pasang surut. Solusinya, pemerintah tancap gas di infrastruktur. Tol IKN kini menghubungkan Balikpapan ke pusat pemerintahan. Perjalanan yang dulu memakan waktu 2,5 jam, kini hanya 45 menit. Ini mengubah segalanya. Yang membuat merinding adalah instruksi Presiden Prabowo soal kereta api Trans Kalimantan. Bayangkan jalur kereta dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin hingga Palangkaraya. Ini game changer. Jika terwujud, biaya logistik batubara, sawit, dan kontainer akan jatuh drastis. Truk overdimensi yang merusak jalan dan memicu kecelakaan bisa dikurangi. Di laut, Pelabuhan Kijing di Kalbar siap melayani direct call export. Di udara, Bandara Perintis di Mahakam Ulu mulai dibangun. Pulau ini sedang dijahit menjadi satu sistem logistik utuh. Ada satu keunggulan Kalimantan yang dulu dianggap hambatan, hutan. Kini hutan adalah aset finansial. Kalimantan Timur menjadi pionir penerima pembayaran tunai dari Bank Dunia sebesar 20,9 juta dolar Amerika Serikat, hampir 700 miliar rupiah karena berhasil menurunkan emisi karbon. Dana ini mengalir hingga ke desa-desa untuk membangun kampung iklim. Ini adalah wajah baru ekonomi. Perdagangan karbon, menjual udara bersih. Kalimantan Utara dan Pegunungan Meratus di Kalsel sedang mengarah ke jalur yang sama. Energi terbarukan juga melaju kencang. Di IKN, listrik disuplai dari PLTS 50 megawatt. Di Kalbar, limbah sawit diolah lewat PLTBM menjadi listrik. Sampah berubah jadi energi. Ini ekonomi sirkular yang nyata. Kalimantan sedang membuktikan bahwa kita bisa kaya tanpa merusak alam. Dan poin paling emosional bagi saya adalah manusianya. Semua investasi triliunan ini untuk siapa? Apakah orang Kalimantan hanya akan jadi penonton di tanah sendiri? Jawabannya, tidak. Tahun 2025-2026 adalah masa kebangkitan SDM Borneo. Permintaan tenaga kerja melonjak drastis. IKN membutuhkan 20.000 pekerja konstruksi tambahan. Smelter butuh ribuan insinyur. Smart City membutuhkan ahli data dan keamanan siber. Pemerintah dan swasta sadar, mereka tak bisa terus mengimpor tenaga kerja. Terlalu mahal. Balai latihan kerja di Samarinda direvitalisasi besar-besaran. Pendidikan vokasi digenjot. Program link and match antara SMK dan industri dijalankan. Beasiswa seperti Kaltara Unggul dan Kaltim Tuntas menyekolahkan ribuan anak muda. Bahkan, perusahaan seperti PT Kalimantan Aluminium Industry menggelar job fair khusus warga lokal. Pesan saya untuk anak muda Kalimantan, peluang sudah ada di depan mata, tapi peluang tidak menunggu Anda siap. Anda yang harus mengejarnya. Ambil sertifikat itu, kuasai teknologi. Jangan sampai pesta di rumah sendiri, tapi tamu yang kenyang. Tentu saja, tak ada gading yang tak retak. Di balik gemerlap ini ada PR besar. Masalah sampah di Balikpapan dan Samarinda meningkat seiring arus pendatang. Banjir masih mengintai. Solusinya sedang digarap. TPA modern dan manajemen sampah berbasis komunitas. Kesenjangan juga nyata. Tol mulus berdiri, tapi jalan ke kebun sawit masih berlumpur. Biaya logistik di pedalaman tetap mahal. Ini tugas pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari PAD. Tidak hanya mengandalkan transfer pusat, namun melihat semua data ini pertumbuhan ekonomi yang melesat, hilirisasi yang berjalan, dan infrastruktur yang saling terhubung, saya berani mengatakan satu hal, masa depan Indonesia ada di Kalimantan. Kalimantan 2026 adalah tanah harapan. The Land of Hope, tempat di mana energi hijau bertemu industri masa depan. Tempat ibu kota negara berdampingan dengan hutan tropis. Bagi investor, inilah saatnya masuk. Bagi profesional, inilah saatnya membangun karier. Bagi masyarakat Kalimantan, inilah waktunya menjadi tuan rumah yang berdaya. Perjalanan ini masih panjang. Transformasi ini melelahkan dan menyakitkan, tapi fondasinya sudah berdiri kokoh. Matahari ekonomi Indonesia kini terbit dari jantung Borneo.